Ya, sekitar yang belum masih di rumah, mari kita hadir sama-sama karena acara sedang yang akan dimulai. Kita mulai ya, Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami ucapkan selamat datang terutama kepada Bapak Azhari. Mohon maaf, Pak Azharinya mana nih? Pak Azhari dan tim damkar dari Kelapa II, Kabupaten Kota Madia, Tangerang, Kabupaten Tangerang. Di RT 06, RW 03, Perumahan Pansumi Karawaci Tangerang. Suatu kehormatan dan kebahagiaan Bapak-bapak bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian kepada Babinsa, Bapak Suwarno yang juga telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga Bapak Ketua RT Pak Iqbal beserta jajaran pengurus yang juga kami hormati dan kami cintai, Bapak-bapak dari tim keamanan RT 06 Pak Edwin beserta Pak Dwi sebagai komando dari tim keamanan RT 06 serta saudara-saudaraku semua warga Pansumi Karawaci Tangerang. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kumpul bersama-sama terutama ingin mendengarkan tuturan ataupun pemaparan terkait dengan penanggulangan bencana kebakaran yang nanti akan diinformasikan oleh tim damkar Kabupaten Tangerang. Juga kita akan menyaksikan bagaimana preventif ataupun bagaimana cara kita sebagai individu daripada warga Pansumi ataupun dari tim keamanan yang telah dibentuk untuk membantu dalam preventif ataupun bagaimana dalam cara penanganan awal pertama pada saat terjadinya kebakaran. Memang kita ingin supaya sebenarnya tidak ada hal-hal terkait dengan kebakaran. Namun demikian, sebagai kita warga perlu juga untuk bisa memperhatikan dan juga bisa mempelajari serta tahu bagaimana cara penanganannya. Baik, untuk persingkat waktu, kami mintakan sambutan dari Ketua RT 06, RW 03 Bapak Iqbal untuk memberikan sambutan di acara ini. Waktu tempat kami persilakan Pak Iqbal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Kepada warga-warga RT 06, alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan salah satu program dari seksi keamanan. Sebelumnya terima kasih kepada Babinsa, Pak Suwarno, Pak Agus, dan juga kepada dari tim damkar Pak Azhari beserta tim lengkap ya. Ada berapa orang Pak? 5 ya? Ini dari Kecamatan Kelapa II ya? Ya. Alhamdulillah ya pada hari ini biarpun memang tidak semua warga dapat menghadiri untuk pemaparan dan juga sekalian pelatihan tadi Pak ya. Pelatihan dalam rangka untuk menanggulangi kebakaran. Dan memang ini salah satu program yang memang sudah dirancang oleh pengurus khususnya dari tim keamanan kita. Ya memang sangat bermanfaat ya. Karena kita kan juga di sini kalau ketika pernah ada kejadian ketika ada yang kerja kemudian di rumahnya hanya ada ART, kemudian terjadi kebakaran panik. Nah itu yang kita harapkan itu tidak terjadi lagi, makanya kami berharap mungkin nanti dari tim damkar dapat mengedukasi nih para kita semua pengurus dan warga sekaligus caranya bagaimana. Ya karena apalagi kan kalau emak-emak itu gitu kan ya. Nah itu gimana sebenarnya gitu. Mudah-mudahan pasti insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga acaranya lancar dan kalau bisa sini gimana warnanya supaya nambah lagi nih. Gimana? Pak Abi ya harus kita katakan ya Bi. Iya ini penting loh. Ya mudah-mudahan ya satu datang insya Allah. Ya, mungkin itu aja ya. Terima kasih sekali lagi. Terima maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal yang telah memberikan sambutan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan juga sambutan dari Bapak Suwarno. Sudah dekat Pak Suwarno, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak RT, tim dari damkar dan para pengurus RT 6 RW 03, Bapak-bapak pengamanan security dari RT 06 dan seluruh warga yang hadir di sini. Mungkin tidak saya sebutkan satu-satu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya sebagai Babinsa dengan Pak Agus sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan sosialisasi pemadam kebakaran ini. Mungkin penyampaian dari saya terutama masalah tentang pemadaman kebakaran ini, terutama ibu-ibu yang sering di rumah. Mungkin kalau bapak-bapaknya mungkin banyak yang pada kerja di luar, tapi kalau ada bapak-bapaknya mungkin dengan terjadinya kebakaran mungkin tidak terlalu panik apa yang mau dilakukan. Tapi kadang-kadang ibu-ibu ini yang sering panik, apa yang sekiranya akan dilakukan kalau memang panik. Jadi jangan berbuat sendiri seperti itu Bu, yang sehingga akan membahayakan diri sendiri. Apalagi di komplek ini ada security, salah satunya bergerak cepat melapor ke security. Hanya itu yang bisa diperbuat. Toh berjalan sendiri juga nggak bisa, tapi kalau ada security akan lebih baik. Apa yang mau dilakukan security tersebut, apa bisa berkoordinasi dengan Babinsa atau Binamas atau langsung ke pemadam kebakaran. Dan pada sore hari ini nanti terutama security nanti akan dilatihkan. Kalau mungkin warga, kalau yang punya APAR, kalau yang nggak punya APAR kan mungkin kalau di pos-pos security kan nanti ada
Jadi terutama security harus bisa memahami apa yang akan dilakukan, apa yang akan diperbuat, cara-caranya untuk menggunakan aparat tersebut. Harus tahu. Jangan sampai security tidak tahu. Pada saat jaga akhirnya begitu ada terjadi kebakaran, malah security sendiri yang panik. Saya mau berbuat apa nggak tahu. Jadi makanya nanti pada saat disosialisasikan, diperagakan oleh bapak-bapak dari tim pemadam kebakaran, benar-benar dilihat, dipahami, dan nanti pada saat mudah-mudahan tidak ada kejadian sampai kapanpun. Tapi antisipasi kalau memang terjadi harus bisa. Mungkin penyampaian saya tidak banyak. Untuk mempersingkat waktu, nanti akan lebih diperjelaskan oleh tim dari pemadam kebakaran. Akhirul salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih pada Bapak Suwarno Babinsa di lingkungan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Azhari yang nantinya tentunya bisa juga langsung menyampaikan materi pelatihan ini dan juga hal-hal terkait dengan acara di kesempatan sore hari ini. Pada Bapak Azhari kami persilakan dan kita mohon kita juga bisa mengikutinya dengan baik, tidak ngobrol, sehingga kita bisa mendengarkan secara fokus sehingga nanti tidak ada yang terlewat, tidak ada hal yang terkait dengan bagaimana cara-cara kita melakukan pemadaman kebakaran jika terjadi ada kebakaran. Pada Pak Azhari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore semuanya. Mohon izin Pak, yang saya hormati Bapak RT beserta jajaran dan Pak Babinsa beserta jajaran juga, serta Pak Koordinator Pak Edwin beserta jajaran dan warga komplek Palok Resmi yang saya hormati. Pada hari ini kami dari Pos Damkar Kelapa II ada giat di Palung Semi ini, undangan dari warga Palung Semi untuk edukasi pemadam kebakaran. Yang mana ini sangat penting untuk kita semua keluarga di sini. Intinya kita jangan panik nanti kalau ada terjadinya kebakaran. Untuk pos kita ada di samping Kelurahan Bencongan Indah Pak. Ya, kita ada 1 unit mobil damkar dan 16 personil. Kita 1 kali 24 jam di pihak kita. Jadi kalau butuh pemadam nggak usah khawatir. Tengah malam juga dilayanin Pak, Ibu ya. Ya, kita standby 1 kali 24 jam. Bukannya Pak RT aja ya. Kalau Pak RT kan harus wajib 1 kali 24 jam lapor. Ya, kita juga sama 1 kali 24 jam. Full. Kita ada 3.000 ABC. Jadi kita setiap hari itu akusan. Jam 7:30 kita masuk, pulang nanti jam 7:30 lagi. Jadi hitungan kerja mah kita sebulan itu paling 10 hari. Ya, jadi kalau kerja kita itu 3 hari, sekali kerja itu 3 hari. Kita. Ya. Dan kita juga pelayanan kita di sini kan bukan kebakaran aja Pak, banyak pelayanan kita. Soalnya di dalam kebakaran itu ada bencana lainnya dan layanan lain-lain. Insya Allah. Nah, terus kalau mau hubungi kita sekarang nggak usah khawatir Ibu. Kita cukup telepon di call center kita 112. Ya, bukan langsung ke pos Pak. Kita langsung ke call center kita di kantor pusat dulu. Nanti yang terdekat pos mana yang melayani yang TKP-nya. Jadi kita langsung menuju. 112, silakan aja. Bebas. Nah, di antara pelayanan kami itu selain kebakaran, bencana lainnya kayak bencana banjir. Kalau kita di sini biasanya bencananya paling banjir ya. Kalau rob mah adanya 300-an apa Pantura. Kalau kita mah paling banjir lah di sini ya. Tapi kalau untuk kompleks ini mah aman ya Pak? Aman, ya insyaallah bagus dah. Soalnya kalau daerah sana yang Perum mana tuh? Perum 3 ya? Ya, kalau Perum 3 itu sering kalau intensitas hujannya tinggi, kita tuh harus standby siaga 1. Kalau dulu mah kita enak, kebakaran doang. Kalau sekarang nggak bisa santai-santai. Iya, musim penghujan kita pelayanan kita itu di kebanjiran, berarti kita harus evakuasi warga. Nah, musim kekeringan, kalau nggak kebakaran, kekeringan air, kita bisa supply itu, minta bantuan air bersih. Makanya untuk bantuan kita teleponnya 112 nanti bisa diarahkan. Kalau kita minta bantuan air bersih, cukup mengirimkan surat aja Pak, Ibu ya. Kirim surat, bisa di RT mana gitu, kurang air bersih karena musim kemarau. Kita bisa bantu. Nah, terus juga kayak model rumah roboh, sama rumah roboh juga cukup gitu jadi. Biasa juga sarang tahun Pak, ada sarang tahun. Saya nanya Pak, tadi kok ada sarang tahun, apa damkar nggak bisa? Jadi bicara layanan, ya bicara layanan kita kan ada tuh layanan lain-lain. Nah, lain-lain itu diantaranya luas itu jangkauannya. Ya. Nah, terakhir kita laporan, bukannya sarang tawon dulu, ADRT. Makanya kami juga suka bingung kalau KDRT itu kan hak ranahnya itu di kepolisian, bukan di kita ya. Tapi kenapa warga tuh lapornya ke kita? Nah, kalau ada apinya kita bisa padamkan Pak. Karena ini kan KDRT mah berarti apinya api beda ini mah. Api. Nah, api asmara kalau KDRT mah. Kalau kita kan wujudnya api banyak asmara. Nah, makanya kita kalau ada laporan KDRT silakan aja Bapak Ibu datang ke pos. Paling kita nanti panggil nih dinapasnya atau Bapak Babinsanya ya. Biar kita koordinasi. Soalnya kita bingung juga kalau KDRT ya. Penyelesaiannya soalnya bukan tupoksi kita, cuma karena kita ada layanan lain-lainnya itu makanya kita tanggapi. Ya. Kalau bicara biawak mah tadi aja udah barusan nangkep biawak gitu. Udah. Cuman jangan lihat biawak di kebun Bu, laporan masuk ke rumah. Silakan aja laporan.
Pokoknya yang bersifatnya masuk ke dalam rumah mengganggu kita penghuni, silakan laporan ke kami. Nanti kami tindak lanjuti. Ya. Sarang tawon, apalagi sekarang mah sarang tawon. Sarang tawon itu hampir tiap hari. Cuman bingungnya saya itu nggak habis-habis ya. Ya. Dan terus juga ada pohon tumbang ya, kategori pohon tumbang nih. Kalau pohon tumbang itu kan seharusnya itu kalau pohon itu kan DHK harusnya. Ya. Cuman sekarang masyarakat lebih nyamannya ke kita, laporannya ke kita. Tapi kategori pelayanan kita pohon tumbang itu yang menimpa rumah. Ya, terus menghalangi akses jalan keluar masuk. Ya kan masyarakat bisa laporan kita, jangan pohon tumbang itu di kebun laporan. Itu mah namanya hemat biaya itu mah. Berarti damkar famous sekarang ya. Kan kalau di kita mah apa free? Kayak gitu nggak ada bayaran mah, monggo silahkan. Cuma biasanya masyarakat itu karena apa ya melihat kita kerja gimana jadi ada gitu empatinya kayak gitu. Yang kita tuh free bu, pelayanan apapun free nggak ada bayar gitu ya. Emang nggak kerjanya kita itu mah. Soalnya gitu kan ada gaji juga ya aja. Jadi nggak usah khawatir kalau pemadam mah, rumah kebakaran takut kalau pemadam itu terbayar. Ya kan? Kata siapa kita mah free pak. Setelah di KP pun kita pengamanan kita menjaga biar tidak ada perlambatan intinya mah. Kalau yang terbakar satu jangan sampai dua. Nah pelaporannya juga jangan kebanyakan ya. Kebakaran itu kalau udah besar baru ingat kita sih. Makanya saya selalu dibilang lambat. Katanya kayak apa? Inspektur ini India. Datangnya lambat setelah kejadian. Ya itu udah pasti hukum alam itu Pak. Ya, kalau kita nggak mau lambat gampang sebenarnya biar tidak terjadi kebakaran. WA aja saya. Pak, di rumah saya ntar kebakaran jam sekian. Kalau kita selalu disalahkan biasanya pemadam itu datang lambat. Ya begitu saya nyaraninnya. Kalau mau kebakaran janjian dulu sama saya. Itu saya jamin dah. Sama, nggak bedanya polisi juga sama Pak. Ya itu pasti menangani penjahat itu pasti belakangan datangnya. Kenapa? Ya karena kejadian. Coba kalau misalkan toko emas nih mau dirampok, ini tahu mau dirampok, kontek kayak satu aja, polisinya suruh diam di situ. Kira-kira tuh rampok berani nggak? Hah? Berani kan? Nah, iya makanya pasti setelah terjadi baru ada penanganan seperti itu. Nah untuk sore ini kita akan pelatihan edukasi pemadam kebakaran. Jadi nanti kita bisa diajarkan cara penanggulangan kebakaran seperti apa. Nanti kita dengan metode modern seperti apa? Ini metode modern Pak. Kita juga nanti ada metode tradisional menggunakan karung. Nah kalau yang karung itu, ya kalau yang model karung itu berguna kita di rumah tangga. Kalau kayak gini kan yang punya doang. Kalau bapak ibu nggak punya, ya pakainya karung itu. Cuman kalau di rumah nggak mungkin punya karung goni itu nggak mungkin kan? Pakainya anduk atau daster yang tebal lah. Iya. Iya. Soalnya saya dengarkan di sini pakainya gas LPG tanam ya. Nah itu juga harus diperhatikan juga, khawatir ada kebocoran. Kalau kita kebocorannya di satu rumah, itu kita bisa tutup di kontrolnya itu ada ya, panel kontrolnya itu ya. Itu di satu rumah. Di satu rumah ada ya? Ada. Nah khawatirnya, ya tiap rumah pasti ada. Khawatirnya kebocorannya di luar. Berarti kita harus tahu kontrolnya itu, ada kontrolnya yang rusak di sini di mana. Nah nanti cara penanganannya nanti diajarkan juga dengan anggota saya nanti Pak Eki untuk materinya semuanya gitu. Jadi kemungkinan intinya mah kita jangan panik Pak dalam menghadapi bahaya kebakaran, ada pemadam. Jadi kalau kita nggak bisa bergerak sendiri nggak usah bingung sekarang mah 112. Ya itu bebas. Free itu mah bebas pulsa. Silakan aja kalau mau dicoba Pak. Jangan sampai dah. Iya, soalnya sekarang mah udah bapak ibu sekarang mah. Tahu nggak udah apa? Itu dulu bu. Kalau sekarang apa? Kalau udah ujung-ujungnya damkar. Coba. Jadi situasi yang bikin kita panik pasti nanti teleponnya ke kita. Ibu ada ngeliat ular ngeri, pasti kita siapa? Iya. Makanya kan sekarang UD-nya udah berubah. Kalau dulu ujung-ujungnya, ya kalau sekarang ujung-ujungnya damkar. Apapun sekecil apapun masalahnya, kalau kita tidak bisa nih menangani sendiri, silakan telepon 112, nanti bisa kita bantu. Yang penting dengan data yang komplit ya, jangan data yang kita datang ntar nggak jelas. Khawatirnya kan kita kalau dulu mah waktu jam kebakaran sering dibohongin Pak. Tengah malam kita telepon ada kebakaran, dan meluncur aja. Dari sana nggak ada apa-apa. Tapi kalau sekarang udah tertib lah semuanya, karena zamannya digital. Kembali lah ya. Oke Bapak Ibu, kemungkinan itu aja ini dari saya. Mungkin nanti dilanjut dengan Pak Eki untuk materi tentang penggunaan kapal. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zari yang telah memberikan sambutan dan secara general. Ingat 112, jangan ingat biawak. Kalau ada biawaknya di kali, masa dipanggil padam kalian di kali. Kalau masuk ke dalam gitu kan. Baik Bapak sekalian, kita akan mendengarkan nanti terkait dengan materi pelatihan keamanan kebakaran ini dari Pak siapa? Pak Egi. Ya, sekali persilakan Pak Egi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi. Saya bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bidang pemadaman dan penyelamatan. Ya, jadi kita di sini ingin sharing nih cara melakukan pemadaman secara modern dan juga tradisional. Ya, jadi sebelum kita melakukan pemadaman kita harus tahu dulu nih apa itu kebakaran. Ya, jadi kebakaran itu adalah api yang tidak dapat dikendalikan, yang sifatnya merugikan. Ya, jadi tidak selamanya api besar itu adalah kebakaran. Contohnya kayak pembakaran di pabrik. Ya, memproduksi barang. Biasanya itu menggunakan api besar, tapi itu bukan kebakaran karena apinya masih dapat dikendalikan dan tidak merugikan. Ya, jadi tidak selamanya api besar itu adalah kebakaran. Lalu proses terjadinya api. Jadi sebelum melakukan pemadaman itu kita harus tahu nih dasar terjadinya api. Jadi api itu bisa terjadi karena adanya 3 unsur.
yang mendukung. Yang pertama itu adanya bahan bakar. Lalu yang kedua adanya oksigen. Yang ketiga adanya sumber panas. Jadi tanpa ketiga itu api tidak akan bisa terjadi. Ya, jadi nanti sebelum kita melakukan pemadaman kita harus tahu dulu tuh, ya proses terjadinya api. Jadi tanpa ketiga itu api tidak akan bisa terjadi. Contoh, ada korek gas. Ada yang punya korek gas nggak, Pak? Coba nih. Contohnya korek gas. Di korek gas ini sudah mendukung 3 unsur tersebut. Makanya bisa terjadi api. Yang pertama, bahan bakar. Yang cairan di dalam itu bahan bakarnya. Lalu yang kedua oksigen. Oksigen itu ada di sekeliling kita. Ya, lalu yang ketiga itu adalah sumber panas. Sumber panasnya itu dari gesekan si batu yang kalau kita percikan seperti ini. Nah, jadi itu bakalan terjadinya api. Misalnya panasnya ada, oksigennya ada, tapi di dalamnya bahan bakarnya habis. Kira-kira bisa nyala atau tidak? Tidak ya? Ya. Jadi seperti itu. Jadi tanpa adanya ketiga unsur tersebut tidak akan terjadinya api. Ya. Lalu misalnya ada bahan bakar, ada sumber panas, tapi tidak ada oksigen. Api tidak akan pernah terjadi. Misalnya kalau Bapak menyalakan lilin, kita tutup lilinnya pakai gelas, kita rapetin, pasti lilin itu akan padam karena oksigen itu berkurang, tidak ada. Jadi itu proses terjadinya api. Lalu kebakaran. Kebakaran juga ada kategorinya. Ada kebakaran kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Ya, kenapa dibagi menjadi 4? Karena metode pemadamannya juga berbeda-beda tergantung apa yang terbakar. Misal kebakaran kelas A. Kebakaran kelas A itu adalah yang terbakar adalah benda-benda padat. Misal seperti kayu, kain, karet. Ya, itu adalah benda-benda padat. Lalu yang kedua kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B itu adalah kebakaran yang sumber kebakarannya dari benda cair. Misal kayak bensin, kayak minyak, solar, itu benda-benda cair. Lalu kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C itu ada di listrik, ya dari korsleting listrik. Itu kebakaran kelas C. Lalu kelas D. Kebakaran kelas D itu yang terbakar benda-benda logam. Jadi cara metode pemadaman juga beda. Misal ada minyak panas, kita padamkan dengan air, kita siram air. Kira-kira ya minyak panas kita siram air, apinya justru malah akan tambah besar. Jadi tidak semua kebakaran itu bisa dipadamkan dengan air. Misal yang sering terjadi di rumah nih, korsleting listrik. Ya, korsleting listrik itu misalnya ada kebakaran di listrik, kita semprot nih pakai selang, pakai air. Nah, itu justru malah akan membahayakan kita. Si listrik itu akan menyambar ke kita karena air itu adalah penghantar listrik. Jadi tidak semua kebakaran itu bisa pakai air, makanya dibagi menjadi 4. Ya, lalu kita lanjut ke apar nih. Jadi apar itu juga ada banyak jenisnya. Nih yang ada di depan kita itu adalah apar jenis powder. Ya, apar jenis powder. Jadi apar ada jenis powder, ada yang CO, ada yang foam liquid, ada juga yang AF11. Ya. Ya, kalau yang ada di kita ini yang biasa digunakan. Ini adalah jenisnya powder. Dia efektif untuk 3 kelas kebakaran, kelas A, B, dan C. Kebakaran benda padat dia efektif. Kebakaran minyak dia bisa. Kebakaran listrik juga aman. Ya, jadi powder ini aman. Kekurangannya hanya dia saat digunakan dia akan meninggalkan residu atau kotoran. Misalnya di satu ruangan kita semprotkan apa? Misalnya ada kebakaran. Nah, di saat kita semprotkan di ruangan itu satu ruangan akan kotor. Jadi serbuk kimia si powder ini dia dalamnya serbuk racun api. Jadi akan kotor. Lalu kekurangan yang kedua dia bisa merusak elektronik. Ya, jadi kalau seandainya ada elektronik di sekeliling itu bisa kemungkinan rusak karena masuk dari sela-sela si elektronik tersebut. Ya, jadi si serbuknya itu akan masuk ke dalam sela-sela dan kemungkinan bisa merusak elektronik. Nah, itu kekurangan dari si jenis powder. Biasanya untuk di dalam kantor yang tempatnya itu banyak elektroniknya, biasanya menggunakan jenis CO. Ya, kalau CO itu kalau disemprotkan dia tidak meninggalkan residu. Yang keluar itu adalah serbuk es. Jadi bersih, aman. Dia buat kebakaran benda padat bisa, buat minyak bisa, buat listrik bisa. Tapi dia tidak efektif kalau digunakan di luar ruangan. Ya, kalau untuk di luar ruangan yang efektif si powder. Jadi semuanya itu ada plus minusnya. Gitu. Lalu apar juga ada yang jenisnya busa. Nah, busa itu untuk minyak efektif, tapi untuk listrik tidak bisa. Karena pada dasarnya busa itu air kandungannya. Jadi kalau disemprotkan ke listrik takutnya nyetrum, menyambar gitu. Jadi ada plus minusnya. Ya, lalu ada juga yang AF11 tapi bisa jarang digunakan. Jadi yang efek yang biasa digunakan yang jenis powder dan CO biasanya. Tergantung peruntungannya. Dia mau dipakai di tempat kantor atau di dalam rumah gitu. Jadi kalau yang di kantor-kantor biasanya makanya CO gitu. Oke, lalu cara penggunaan apar. Oke, nih cara penggunaan apar. Yang pertama, pegang leher apar atau tuas bawah. Ini yang namanya tuas bawah, ini leher apar. Ya, nih harus diperhatikan. Jangan saat menggunakan apar dipegangnya atasnya, karena dia tidak akan bisa keluar. Ya, kasih jarak 1 lengan saat menarik apar. Ya, anggap aja ini sudah ditarik ya. Ya, nanti ditarik, saat ditarik baru pegang, diputar. Biasanya menggunakan tangan kanan. Nah, lalu saat udah ditarik, kita tes tekanan. Ini fungsinya untuk mengetahui apar ini bisa digunakan atau tidak. Tes tekanan dulu, dibebaskan selangnya, diarahkan ke atas. Ya, lalu ditekan. Nah, nanti kalau sudah keluar aparnya, baru kita bawa ke lokasi yang terbakar. Saat membawa ke lokasi terbakar, kalau bisa pegang itu yang handle bawah. Baru kita semprotkan ke titik api. Saat menggunakan apar, yang dipegang itu ujungnya.
ujungnya supaya bisa tepat sasaran. Ya, jangan pegang tengahnya atau pangkalnya. Ya, nanti dia tidak akan efektif untuk ke tempat sasarannya. Ya. Lalu saat membawa bisa bisa digendong paku seperti ini atau bisa dipeluk. Kalau biasanya kalau ibu-ibu dipeluk kayak seperti ini, baru bawa ke lokasi yang terbakar. Baru tadi tarik pin. Nanti kita coba praktek cara penggunaan apar dan cara pemadaman tradisional. Oke, lalu nih cara pemadaman tradisional. Sebelum kita praktek kita harus tahu dulu nih. Nih, ini adalah karung. Anggap ini karung. Kalau tidak ada ini di rumah, bisa pakai spray, bisa pakai handuk, bisa pakai selimut yang tebal yang penting ya untuk menjaga dari api. Nah, cara pegangnya. Nah, seperti berdoa, ya. Nah, tangannya seperti ini, seperti berdoa, lalu ditekuk. Nah, kenapa seperti ini? Fungsinya untuk menjaga siku kita dari api. Jaga siku kanan kiri, jadi semua terlindungi lalu atas. Ya, saat menutup nanti si kepala kita tidak boleh adanya di bawah. Harus, ya, supaya kepalanya tidak terbakar. Ya, oke. Masuk praktek. Ya, oke. Ya, tadi teori pemadaman, lalu penggunaan apar. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita langsung praktek. Ya, semuanya harus coba supaya kita aman. Kalau kita tahu caranya, insya Allah kita aman dari bahaya kebakaran. Ya, oke. Bisa dilanjut oleh Bapak Suhadi. Berapa orang dulu Pak urutannya? Seperti itu coba, saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua RT beserta jajarannya, serta warga. Tadi sedikit sudah dikasih paparan sama Pak Jari masalah pemadam. Kita itu sekarang bukan pemadam Pak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi semuanya itu kata Pak Jari dan lain-lain. Memang opsi kita sekarang banyak Pak. Kunci jatuh ke Solo kan kita dipanggil. Saya pernah ribut tuh. Saya bilang ada suami, angkat aja kudu kita dipanggil. Kewajiban Pak. Sekali lagi kami hanya mempraktekkan masalah apar. Ini pastinya Tri. Tadi Pak Edi sudah memaparkan sedikitnya sudah paham ya. Saya sambung sedikit. Bentar kita coba samakin ya. Jadi sekali lagi Pak, ini apar. Sebelum kita gunakan, saya mencabut tarik ini kita ditutup. Kalau sumpamanya ini nggak berfungsi untuk keluar, Bapak jangan dipakai terus. Lemparin Pak. Khawatir. Kalau sumpamanya dia udah digunakan Bapak paksain, nanti dia bisa backup Pak. Bisa apa Pak? Backup. Ini satu-satunya jalan. Kalau memang udah nggak bisa digunakan, ini aja Pak. Tinggal cari yang lain. Jadi api sekecil apapun, sebesar apapun, kalau ininya berfungsi, insya Allah. Model gas ibu-ibu nih ya Bu. Nanti kita praktek ibu biar pegang. Nggak apa-apa Bu, dipegang ibu. Nggak apa-apa Bu. Nanti ada pemandu, jangan takut. Boleh. Jadi cara penggunaannya, jangan ini belum dibuka. Tadi pagi udah dijelaskan sedikit. Ada api di situ, kita belum buka. Sama juga kita nanti nyawa kita. Minimal kita itu punya jarak antara api dengan apa yang belum dibuka itu 5 meter. Kapasitasnya apa? 5 meter. Kita buka dulu, cabut, langsung kita samperin. Gini aja Pak. Kalau emang dapat, Semprotannya bisa menjangkau berapa meter Pak? 5 meter. Oh, Kita pakai lagi. iya. Jadi caranya begini, jangan digini, nggak apa-apa gini. Begini, nggak masalah. Yang jelas, diarahkan ya. Arah pertama, titik api. Yang kedua, kalau memang api itu umpamanya berkecikan seperti bensin, kita sapu. Ya, seperti ini. Begini nggak apa-apa. Begini Pak. Begini. Ikut pakai kuda dari ini. Pakai begini. Nanti kita pakai lampu jalan. Jadi biasa sekali kalau umpamanya di apar pas dibuka nggak bisa, jangan dipaksain. Taruh aja Pak. Diburin ya. Jadi biarin, umpamanya dia anginnya masih ada, biarin aja Pak. Atau dia ada N2, pendorong terus dulu. Dan namanya di dalam, barang ini kita nggak tahu Pak, mau baru, mau kita nggak tahu. Terus yang selanjutnya BRT, Pak Koordinator nih. Bisa Pak kasih kerjaan, kerjaan sekali. Tarik bawah, enggak, jadi gini aja Pak. Jadi antara larutan N2 dengan tersebut selalu nyatu. Sama, yang kedua itu nggak betul. 13 kali lah Pak. 13 kali ya, di aja Pak. Gini Pak, kenapa saya bilang tidurin? Kalau kita seumpamanya kita tidur nggak bisa Pak, khawatir N2 dia itu nggak bisa keluar. Apa ada backupnya Pak? Lebih baik kita tidurin aja Pak, tinggal. Risiko melekat. Itu yang kita khawatirkan. Nah kasus dulu di pop tadi begitu, pasti pakai dipaksain, nggak keluar aja Pak. Khawatir cuma itu Pak. Jadi mendingan kita gituin, biar dia anginnya keluar. Kalau memang sumpamanya masih dicoba, mau dicoba lagi, silakan Bapak bikin lagi. Kalau juga nggak bisa, jangan dipaksain. Biarin aja. Ditidurin aja Pak. Jadi jangan dipakai begini. Kecuali kalau dipakai, dia mauin, dia aktif, ininya masih berfungsi, berarti kan masih ada N2 di sini. Itu nggak apa-apa begini. Dia masih bisa nahan. Tapi kalau pas kita pakai, dia nggak bisa keluar, berdiri dulu aja Pak. Cari aman. Khawatir, ya kita jaga-jaga Pak. Satu dia nggak kuat di sini Pak. Betul. Dia dasarnya Pak, belum dibom Pak. Benar. Tapi kemarin udah rajam tinggal Pak. Itu polisian Pak. Itu polisian itu. Kalau kita sering kasih papan seperti ini, makanya ada N2 seperti itu dia. Bisa mati kita klik aja. Jadi insya Allah itu udah safety Pak. Semuanya nyaman lah, yang penting kita jangan, gini nggak usah takut. Jadi saya bilang kalau umpamanya tadi saya udah keluar, tidurin aja. Dan tinggal aja. Kalau yang seperti Pak nggak bisa. Cari aman. Nah bedanya gas kalau udah bocor, jangan sekali kita pakai jalanan. Cemplungin aja ke ember. Kalau udah nyemplung ke ember, itu nggak bakal Pak bahan kimia itu merapat kemana-mana, cuma ada yang bau Pak.
Jadi kalau umpamanya ada tabung gas 3 kilo itu ada yang bocor, nggak usah kita bawa ke jalanan, cemplung aja kayaknya, kebalikin dia 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 bukan ngapung, Pak. nggak bu, dia paling luas tuh. Oh. Tapi kalau kita berani, kita pakai paku, kita tonjok, ada kelihatan. Tapi kalau manusia nggak bisa juga, masukin aja kayak. Insya Allah itu dia paling. Saya kasus kemarin di mana di Bonang ya, Pak Yud. Ya, makanya saya coba diwakil kemarin sama koordinator, dan memang ini pakai awal. Kita cari Pak panel utama untuk matikan semua warga. Itu kebun kita semuanya Pak. Benar mati sampai ini, cuma gas dua truk. Mari kita kerja di bilang ya, Bonang. Buat apa? Ujungnya, Pak. Ujung itu, gas itu, dibalikin begitu. Apa itu? Gasnya kalau gas, tabung Oh gas. iya, ini kan ada palas ini Bu. Ya. Itu begini dibalikin aja. Jadi kerja jarak tuh. Ya, ya. Ini lagi kita air dulu, cuma baunya yang ada, nggak bakal bahaya. Saya Terutama kalau umpamanya ada kebocoran itu, buka semua pintu. Jangan sekali-kali pegang HP atau nyalain listrik. Sensitif. Ya pengantaran sangat sensitif. Ya kita tadi kita siapin, ya kata Pak Jari. Ya. Ya saya nyalain gini Pak, Bapak cari koordinator ambil ya. Umpamanya ada kejadian, kemarin kan ada kejadian Pak, di sana itu pas perapatan dia bocor, ada api besar, kita bawa ini, alhamdulillah Pak langsung mati, tapi gas nggak mati. Saya panggil RT-nya sama koordinatornya, mana panel penutup semua untuk warga. Dia bilang nggak tahu Pak, Bapak harus cari tahu, makanya bahaya Pak, kalau itu udah terbawa tuh. Akhirnya Bapak selalu panik, bawa mobil galeri. Bapak nanti sambil iseng-iseng Pak, panel kesini itu di mana Pak? Ada Pak, kalau untuk panel rumah itu hanya menutup di rumah aja. Makanya kalau umpamanya di rumah itu agak bau agak nyengat, mending dibantu panelnya Mas. Dia bilang dulu, biar baunya itu makanya itu agak nyolong juga. Kalau ibu masih penasaran, pakai spray, pakai rok, pakai apa aja, basahin, tutupin, hilang semua. Di model gas tabung itu umpamanya dia bocor, Bu. Kan ada regulator tuh, regulatornya, kalau masih bau, tutupin aja makin. Terus kalau jenisnya udah basah, dia nggak bakal bisa kemarin. basah ya? Basah. Pakai anduk, spray apa aja yang penting basah. Dan yang kedua, kalau umpamanya ada kejadian yang banyak asap, Bapak juga harus tahu ibu cara biar kemarin kasih di Jakarta ya. 20 meninggal, benar rajin asap. Satu Pak, kita nongkrong 50 sen itu asap nggak bakal. Yang kedua, cari baju atau apa kita basahin. Tutup dengan lagi Pak. Jadi nggak masuk racun kita, nggak basah. Jadi itu hanya untuk pemaparan aja Pak. Kalau suatu saat ada asap banyak, kebulan asap, kita jangan ini salah Pak. Kita dapat tiarap. Jadi tiarap 50 itu asap dalam kita. Kita cari basah, cari perlindungan, cari bantuan, cari apa gimana. Yang penting kita basahin dulu, biar ini nggak gampang dulu. Bisa bahaya itu. Nanti meninggal kena asap. Iya. Jadi kalau kita udah nggak kuat, oksigen tadi udah masuk ke tubuh kita, iya. Pertama, kedua, selanjutnya jangan sekali-sekali kita itu kalau seumpamanya ada kejadian di rumah, ada api, terus kita lupa HP nggak bawa, jangan samperin. Bukan yang mentah, sama juga kita berdiri. Kalau orang ada api, HP ketinggalan atau ketinggalan, biarin aja itu dan kita beli, penting nyawa. Kita jangan pertolongan dulu. Jadi jangan apa kan, balik lagi. Ada orang kalau perlu kita cari minta pertolongan, panggil, kita minta. Jadi Pak Jari bilang kan, mudah manggil kami itu 112 datang. Ntar Bapak saya lokasi, kasih nomor HP, kami datang. Jadi kalau sekarang itu udah nggak bisa dibohongin lagi. Jadi untuk security, kalau cara pembawa dari sana, kan saya bilang kalau nggak boleh sana berbuka nggak masalah, tapi jangan kali kita gini. Jadi apa? Ini kayak oh ini. Ini tempat anu ya. Oke gitu aja. Siapa yang mau tanya? Silakan untuk yang lainnya. Oke, silakan. Betul. Kalau yang saat ini ya. Saya lupa tadi koordinator nggak bawa ini salon saya off saya mau tadi. Dan kemarin juga Pak Jari bilang gitu. Tadi saya mau bawa semuanya, nggak kendaraan ini kalau bawa kendaraan ini. Kita ada Pak, jadi salon, CO, komplikwit, powder, itu kita ada. Terus ada lagi yang untuk terakhir kita kejadian pagi itu kita masuk Tipol. Terus di unit, itu jadi gede. Itu listrik Pak. Ada listrik. Boleh Pak? Bisa ya, Pak? Bisa Pak. Cuma kita tadi pagi bilang ada bekas motor. Yang lebih bagus memang pakai halon. Halon. Ya. Harganya bagus. Dia pakai itu Pak. Kalau berapa Pak Jari? 300.000 Pak ya? Harus sedia juga berarti ya yang mobil listrik ya? Kalau mobil listrik insya Allah udah ada safety-nya ya mungkin mereka bisa membuat itu. Kan biasanya dikasih enggak? Asal saya nggak punya, Pak. Insya Allah Bu. Insya Allah saya doain Bu. Saya juga punya. Yang mudah kalau yang untuk di unit Pak, untuk di rumah tangga, saya cuma hanya menyarankan kalau mau beli tabung, ini kan tadi kali ini Pak, ya maaf, ini nggak efisien. Ini mah hanya antisipasi. Ini kan, ya memang di mobil emang harus ada. Ini cuma hanya di apa antisipasi. Ya. Untuk rumah tangga minimal 3,5. Nah, kalau 3,5 agak kuatan lah Bu. Insya Allah. Tapi nanti ibu saya saranin, tapi amit ya Bapak Ibu jangan sampai terjadi kemarin itu. Kasus kelurahan bakaran kopi pagi-pagi, api udah besar di dapur. Ada tabung saya minta ke puskesmas. Saya pakai ini mau alhamdulillah. Nggak jadi bakar. Jadi satu udah saya kasih tahu dari ibu, boleh nanti dicoba. Ya, siapa tahu, Pak Koordinator nih, tawarin pada telepon Pak, bisa tamu. Oh, menerima order. Jadi memang gini Bu, sekarang itu sisi online. Ya. Nah, jadi kami juga bukan menjatuhkan masalah perusahaan gini-gini, ya kami juga pakai pengeluaran dari perusahaan. Komplain itu kadang-kadang kita nggak tahu isinya apa dan apa sih kan. Ya. Jadi kalau kami yang menyiapkan, kita menjamin moral. Pasti bagus ya. Iya, jadi kita sampai Bapak ya? paranin sayang. Kita pakai kadar minimal paling rendah 70% kita pakai. 70% udah bagus, nggak mungkin yang 100. Paling di bawah 90. Jadi itu aja pemaparan dari saya masalah apa. Ya untuk lanjutannya silakan yang mau tanya lagi sebelum kita langsung terjun. Mau tanya promosi gaji berapa? Iya Pak, promosi sekalian jadi warga yang beli dari ketahuan Sama Pak Jari sama Pak ini. Nah, kalau untuk harga Kita praktek dulu deh. Jadi kita ibu. Sekarang ini
ada yang katanya standar SNI gini-gini kita nggak tahu, ya kita pakai semuanya Bu, nggak ada tapi tetap apa terjamin. Pokoknya habis 10 ganti 1 kali Pak. Boleh. Oke, nanti kita pakai lapangan, mau tradisional, mau modern silakan terus saya pandu masalah apanya. Oke, nanti karung nanti Pak Igun. Oke, kita ya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ya, Ibu dan Bapak, kita sama-sama ke lokasi praktek untuk memadamkan api yang tersiapkan. Ya, Ibu-ibu. Ayo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita mengetahui bagaimana belajar memadamkan api di kondisi lapangan. Oh iya, ini agak jual beli ke ke bapaknya langsung. Di sini aja di atas, Pan. Nah, di atas ini. Yang ada ke sana. Baik, Bapak Ibu, mohon kita berkumpul, namun jangan terlalu dekat, biar kita bisa paham semua. Mohon diperhatikan. Sayang kalau kita tidak memperhatikan apa yang nanti akan disampaikan. Ayo, jaga jarak, silakan Pak. Ya Ibu, silakan diperhatikan semuanya. Kita tradisional dulu. Ya, kita menggunakan karung Ibu. Bapak, saya mohon, masalahnya, kalau saya pendidikannya mahal Pak, 40 juta satu orang. Bapak nggak gini. Makanya saya bilang, mohon Pak, ilmu ini susah Pak. Kalau saya pendidikan 40 juta satu orang Pak. Ya, maka Bapak semuanya, kita lihatin semuanya, cara penggunaan pakai karung. Kalau Bapak nggak punya karung, pakai spray, pakai anduk. Kita pakai tradisional dulu. Nyalain. Bensin dulu. Tuang bensinnya. Bensin itu tuang. Udah. Ayo diaduk. Ya nih Pak caranya. Bensin jangan dikit banyak. Nah, ini Pak, pakai karung tadi yang saya bilang, praktekin dulu, dilihatin caranya Pak. Nah, ya Ibu, nih pakai karung, mau pakai spray, mau pakai sarung, mau pakai anduk, bisa semua. Ah, ya nih. Jadi Pak, kita mulai maju kalau kira-kira sudah dekat. Minimal nih Pak, kita jaraknya antara api berapa nih Pak? Terutama lindungin tangan sama muka. Mau dimatiin dulu nih lampu. Ayo. Yang kidal-kidal, nah ditutup. Kalau kelihatan asapnya masih hitam, masih ada api, ini udah putih Pak. Kalau kurang meyakinkan, silakan dirabah dulu Bang. Nah, kalau kurang meyakinkan, ini masih apa namanya ada celah angin, kita ini aja Pak. Cara pengambilannya sama, ayo Bang Erik, dibakar lagi. Ya dulu, ayo dah. Ayo, dulu. Ayo. Nah, gunanya Pak, mengangkat gitu, melindungi muka kita. Seperti gini, pegang. Cara pengambilannya, gini Pak. Jangan langsung diangkat. Kita ada backup, muka kita ketutup semua. Ya memang katanya gampang Pak, tapi kalau udah lihat api, pasti Bapak panik. Saya yakin. Ya coba, yang mau coba kita pakai tradisional dulu. Ayo pakai, Bapak pakai, siap. Ayo, apinya, gedein. Yuk. Ayo, ya sip. Kita jangan melawan arah angin Pak. Kita ikutin arah angin. Jadi jangan kita lawan Pak arah angin, lari ke muka kita. Nah kita lihat dulu, siap. Ya, siap. Dilepit. Nah, dilepit ke dalam Pak. Dilepit ke dalam. Isya mantap. Ya, dilepit. Ya, sip. Melindungi tangan kita. Oke. Ya, sip. Siap. Mata anginnya Pak, jangan dilawan Pak, mata anginnya. Sikutnya gini Pak, ya gitu, pelan. Ya, sip, 1, 2, pelan. Ya, iya, dah. Nah, setelah ditutup gini, Bapak jangan langsung begini terus Pak. Takutnya ada selah api, dia keluar lagi. Kalau Bapak udah tutup gini, langsung mundur. Kita lihat dulu. Nih, udah habis. Ambil Pak, langsung bakar. Lindungin wajahnya, kita bakar lagi. Yuk. Ya, mundur. Iya, gitu. Kalau udah megang enak. Tapi kalau megang deg-degan. Ayo, silakan. Ayo mau coba, ibu-ibu silakan. Ayo. Latihan ini semuanya nggak ada yang bisa. Kami juga sama nggak bisa. Karena sering melakukan ini. Ayo. Jadi gini, ayo silakan. Ya, 1, ada Bapak berhenti dulu, dilihat dulu Pak. Ya, siap. Kakinya kidal apa kanan apa kiri? Ya tutup. Ya. Nah dulu, setelah itu Pak, Bapak mundur dulu. Nah liatin di sini. Jadi jangan habis Bapak tutup, Bapak begini aja. Jangan. Kamu ngeliatin apa? Nggak ada apa-apa. Habis tutup gini, nggak bedanya kita kalau kompor atau gas ada api seperti gitu. Jangan diliatin. Setelah kita tutup, kita mundur. Kita cari lagi. Basahin, tiban lagi. Jadi kimia itu nggak kemana-mana, tetap kumpul di situ. Insya Allah mati api. Nggak ada udara. Tadi kata Pak Egy bilang kan, nggak ada selah udara, nggak bakal terjadi api. Bapak tutup, lalu udah ketutup semuanya, ya begitu nggak bakal jadi api. Ya diambil Pak, dibakar lagi, diambil lagi seperti tadi pegangnya, lindungi muka Bapak, bapak tangan, ya, dah. Gak usah, basahin. Dia mau dibasahin nggak? Gak usah ya. Nah ini yang punya perumahan punya Bapak nih, pakai paya bracket. Ini alat, kalau ini udah termasuk alat modern Pak, paya bracket namanya. Yang punya mall, apartemen, ini punya Pak. Dia kapasitasnya ada yang 5 meter, 10 meter. Bapak mau pakai ini silakan, mau coba, silakan dicoba Bang Yun. Kalau dia langsung bahannya emang ada perendam. Seperti ini, tetap aja sama cabai putih.
Nah, jadi kalau setelah ibu sudah meyakinkan atau nggak meyakinkan dengan ini, ibu tiban lagi nggak masalah, biar apinya nggak kemana-mana. Yang satu lagi, kalau kejadian kebakaran ada bensin, jangan ditiban sama air, tambah ngimbit. Ya oke, diangkat, nggak kuat dia, udah nggak kuat. Nah, masalahnya kalau dia ini tetap kudu dibasahin. Masalahnya kan dia kapasitasnya kita tadi saya bilang, apa yang bracket itu hanya untuk menutup situasi yang sudah benar-benar nggak ini, dia hanya untuk mencegah aja. Tapi saya bilang tadi, tiban lagi. Ya oke, pakai yang karungnya dulu. Ya. 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 Saran saya Pak, tadi kan saya bilang, kalau apinya sudah nyebar, timbal yang satu titik yang pertama, kalau umpamanya ada percikan lagi, Bapak cari lagi, tutup lagi. Terutama tadi yang titik pertama Pak, nggak bedanya ntar kita nih pakai sumbernya dulu pakai cari. Umpamanya kan bau gas tuh, ada apinya, sumber itu dulu kita kejar. Tadi saya bilang, jangan kita liatin, lari, cari lagi. Atau ada anak, ada ibu, ambil anduk, kaos yang penting basah. Setelah itu Bapak buka pelan-pelan jendela atau pintu biar udaranya keluar semua. Itu Pak. Ya siapa lagi yang mau pakai karung? Ayo pakai karung. Ayo. Ini mah kita ya apa nyari ilmunya sambil bercanda nggak apa-apa. Jadi jangan serius. Ya, ini seperti ini Pak. Tadi saya bilang kami itu pendidikannya mahal Pak. Ya mata anginnya apa arah anginnya? Ya. Nah udah mati. Tadi nutup ini, jangan ragu. Saya bilang jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu mundur aja. Jadi kalau kita ragu, mending kita mundur dulu, kita liatin lagi. Ambil napas, baru kita laksanakan. Ayo, ayo. Ya, siap. Pokoknya nutupnya jangan nafsu. Pelan aja kita liatin, kita tutup pelan. Insya Allah. Ya, mata anginnya. Bapak jangan terlalu tinggi-tinggi Pak. Kalau ada api itu pasti muka Bapak. Jangan terlalu tinggi nutupnya Pak, badan Bapak. Mau mundur bisa, oke. Lindungin, buka kita. Jadi gitu. Jadi ambil Pak. Nah, gitu, dilepit dulu. Pelan-pelan diangkatnya. Iya. Jangan lagi. Jangan Pak. Ayo. Ada pemadam mau melatih, tapi dia belum bisa ragu-ragu. Akhirnya dia buka. Kalau pakai begitu, apa jangan biarin. Sekali lagi, tutup. Lalu masih ada selangkah lagi. Bapak jangan yakin, cari lagi, yang batas, cepat lagi. Ini salah, jadi makin bakal ada satu, lagi. Nanti apa? Lagi. Ayo pakai karung apa? Siap. Indomie rebus. Ibunya mau apa itu? Itu menggunakan api besar, tapi itu bukan kebakaran karena apinya masih dapat. Jangan lempar.
silakan Bu, silakan ibu-ibu yang akan mencoba praktek. Ayo Bu, silakan mencoba Pak Edwin. Ya, betul Bu. Menunduk. Ya, ya. Ya, silakan Oma. Ini calon dapat hadiah nih kayaknya nih. Pak RT. Bu RT mana nih Bu RT? Kasih hadiah nih Bu RT, Oman nyoba. Iya. Nanti kalau ada kebakaran gitu ya Bu, teriak-teriak gitu ya. Awas, hati-hati. Kosmetik Bu, hati-hati Bu. Wah, keren. Lops. Ayo silakan ibu-ibu yang lain. Praktek lagi, mumpung masih ada waktu untuk kita praktek. Iya. Ya, hati-hati tangannya tapi kalau panas. Berarti besok kita beli karung goni. Satu rumah harus ada 2 paling enggak. Siap, awas, hati-hati. Tutup mukanya, lindungi wajahnya. Wih. Silakan, yang mau coba lagi siapa? Bapak, ibu-ibu, ayo Oma. Siapa yang mau coba lagi? Ayo. Handphonenya taruh. Oma silakan. Ya, Oma. Ya, silakan. Ya. Ada yang dalam ya suaminya. Ya, silakan dicoba. Pastikan basah karungnya. Basahin dulu. Kalau mau nih, bisa. Ada isinya itu, ada. Nah, belajar ngelipatnya aja tuh kan nggak bisa. Ibu-ibu, belajar ngelipatnya aja harus bisa loh. Ini aja tuh, Oma tuh belajar ngelipatnya kan agak ragu. Bismillah, lihat arah anginnya, mata anginnya kemana, mukanya dilindungin Bu, angkat ke atas, tunduk. Ya. Kan khawatir kan, salah kan, nggak boleh dilempar, harusnya dideketin saja, anginnya karena takut kebakar. Pelan-pelan Oma, sudah basah, hati-hati, cara megangnya juga nggak cuma tangan loh. Ya, turun, mukanya ditutupin, masih salah, ya kan, ada keberanian dan mau belajar. Baik, lanjut. Kita akan belajar pakai tabung, khususnya untuk tim security, mohon. Ayo tim security merapat, dilihat. Munduran dikit biar dilihat caranya, semuanya perhatiin. Rokoknya nanti dulu. Baik, perhatiin ayo. Masih. Ya. Mati. Takut. Itu kalau. Ya. Ayo silakan. Nah, pegangnya. Kan susah kan? Kalau nggak tahu tekniknya, tadi 3 kali selesai. Kan? Salah. Jadi disapu, kemudian setelah pakai ditaruh di bawah. Ya. Ayo coba lagi, Pak Ambi coba. Cukup harus 5 meter dari lokasi kejadian. Nah, tarik pelan-pelan. Nah, coba tunggu. Tunggu. Itunya belum diinin tuh. Enggak, ininya belum. Nah. Ya, ini langsung Pak Ambi, ingat.
Ya, lagi siapa? Taruh tiduran. Ayo, siapa lagi satpam yang lainnya, ayo. Satpam yang lain. Kita coba twin. Oh lah, langsung mati, kurang gede apinya. Jangan terdekat mana Mas Wan? Ya ada. Ini kan gampang, coba kalau tadi nyala terus bingung. Ya siapa lagi, ayo. Nyalin lagi Pak. Nyalin lagi ayo. Tunggu ya, biar nyala dulu ya. Kita coba dulu. Mas Yati kalau amat apa? Kalau yang tadi yang aktif. Apinya gede dulu. Harus enak, nyaman. Tarik dulu. Tes. Lagi silakan. Pak Yanto. Apinya harus agak besar biar seru. Ayo Bapak. Kena kan? Ini maju. Ibu-ibu mau coba nggak yang apar? Ya. Oke. Padam. Keamanan dari Partisia, keamanan paling boleh silakan nyoba. Oke, lolos. Ya keamanan. Sengat nyalain. Oh mau lagi. Ayo lagi. Belum mati. Ayo. Sapu. Habis. Bagus Pak Sony ngabisin. Tapi nggak mati apinya. Telepon 112 atau WA Pak Azhari telepon 24 jam. Nanti kita minta nomor handphonenya. Ya silakan yang lainnya. Yang mau nyoba? Masih ada nggak? Udah habis. Baik, terima kasih. Ya kami persilakan lagi Pak jika ada hal yang lain yang mau disampaikan. Mana? Oke, tadi sudah cara pemadaman tradisional dan menggunakan apar yang modern. Ya, jadi cara penggunaan apar itu juga ada metodenya. Ya, tadi tidak hanya langsung diarahkan ke titik api, tapi bisa disisir dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Ya, jadi itu fungsinya untuk mengisolasi si oksigen. Jadi tadi api terjadi karena adanya 3 unsur: bahan bakar, oksigen, dan sumber panas. Nah, tadi yang kita praktekkan itu kita mengisolasi si oksigennya. Ya, tadi yang cara tradisional juga sama, itu mengisolasi oksigennya supaya apinya padam. Oke lanjut, komandan. Oke siap, selamat sore. Kita kumpul lagi Pak, Ibu. Kita evaluasi untuk pelatihan kebakarannya. Gimana untuk evaluasi gimana? Ada pertanyaan? Sudah puas belum ini? Intinya kita jangan panik menghadapi kebakaran itu ya. Kalau kita panik, yang ada api tambah besar. Pasti yang ditelepon kita juga. Intinya jangan panik Pak. Kalau nggak sanggup menangani, tinggal kontak aja 112 kita yang datang kemarin. Ya. Terus gimana? Kita lanjut? Apalagi nih lanjut? Oke kita evaluasi nih. Tadi kan kalau saya perhatikan untuk antusias udah bagus semua warga ya. Udah bisa cuman karena kemungkinan ini baru kali ya. Ya, Pak Irwin baru ya? Ya masih tahap ini kita belajar. Intinya kalau cara pemadaman dengan apar kita harus menyapu Pak. Jangan kita tembak langsung ke titiknya. Karena apa? Bahan yang ini pun mengandung air, jadi campuran air. Jadi kita harus spray. Kecuali beda medan. Misalnya listrik nih kebakar nih, yang listrik. Nggak apa-apa kita langsung tembak ke titiknya nggak masalah, karena bahannya beda. Itu bisa padam. Apar ini bisa sampai ke atas yang listrik itu. Nggak usah khawatir. Cuman efeknya itu aja kotor dia mah. Efeknya. Cuman umumnya rata-rata pakai yang powder karena lebih terjangkau. Ya, karena ada apar yang harganya wah mahal. Ada itu clean agent AF11. Itu lebih mahal aja seperti bensin. Jadi dia mah cairan yang mudah menguap. Jadi kalau dipakai itu bakal madamin dia mah menguap tanpa bekas. Dia cocok luar dalam cocok, beda dengan CO2. Kalau yang tadi diterangkan oleh Pak Egy itu CO2 dia khusus untuk di dalam ruangan. Tapi kalau misalnya di luar ruangan karena tercampur oksigen jadi kurang efektif. Yang efektif malah kan yang seperti ini, yang powder cuma kotor aja. Kalau yang AF11 bagus, cuman bagus juga Pak harganya. Cuman umumnya orang nggak pakai. Itu biasanya bakal di rumah sakit tuh. Kalau clean agent tuh CO2 juga di rumah sakit. Kalau di rumah-rumah biasanya kita pakai yang powder, yang higienis apa, yang lebih terjangkau lah intinya ya. Oke siap. Oke, kalau untuk perawatan apar itu sendiri, kalau dalam aturannya itu setahun sekali Pak.
Iya, harus diisi, dipakai ataupun tidak dipakai. Kenapa? Dia pun kandungan racunnya itu berkurang kayak minum obat. Obat kan ada masa kadaluarsa. Bisa kita gunakan aparnya, cuman kurang efektif. Itu mah monggo silahkan ya. Kalau saya menyarankan setahun sekali harus diisi. Nah terus juga perawatannya, ada perawatannya Pak. Yang kita punya apar didiemin Pak itu apar ya. Kita perawatan per 3 bulan sekali. Bapak-bapak yang punya, intinya yang punya aja. Untuk di sini paling harus security nih. Per 3 bulan sekali seperti ini. Perawatannya per 3 bulan sekali diketok-ketok Pak. Nah terus kalau masih ada suaranya berarti masih bagus. Tapi kalau udah duk berarti udah beku. Jadi walaupun belum expired tapi kalau udah beku nggak fungsi, percuma. Nah naruhnya ini harus digantung. Itu juga harus tahu penempatannya, harus digantung 120 cm berarti sedada ya. Ya standarnya aturan dalam apa Kementerian apa namanya Tenaga Kerjaan 120 cm. Kenapa kalau kita taruh di bawah? Khawatir cepat beku Pak. Kalau di bawah itu makanya dia harus digantung. Nah terus apar ini jangan diumpetin. Jadi harus terlihat nih sama kita nih apar itu, oh posisinya di sini, jangan dialingin pakaian atau lemari atau percuma. Ya percuma Pak, kalau kita punya apar diumpetin mah nggak kelihatan ya. Kalau kita ada emergensi, kita cari yang di mana nih. Tapi kalau terlihat, kita langsung ambil apar itu. Nyimpannya bebas Pak, intinya jangan suhunya yang stabil aja, jangan kena matahari juga ya. Makanya ini lebih praktis, minimal 120 cm, jangan di bawah aja nih. Kalau di bawah khawatir cepat beku. Ketinggian Pak, 120 cm. Ya, dia ada briketnya. Pak Edwin ini beli dapat briketnya kan? Nah, nanti pokoknya 120 cm aja sedada. Harus terlihat. Kenapa? Enggak apa-apa Pak, aman. Dia mah nggak mungkin meledak. Dia itu paling bocor Pak. Kalau untuk meledak nggak ada cerita. Tabung ini meledak. Kalau meledak lagi diisi bisa. Karena apa nih? Kalau di sini Pak, kalau ini udah cross sobit nih bawahnya, ini bahaya, makanya aku apa rata-rata begini Pak. Jadi ada jedanya. Jadi nggak langsung dasar ya. Nah, untuk pengecekan apa nih fungsi atau tidak, di sini lihat meternya Pak. Ini kalau di tengah berarti masih aktif, masih bagus. Tapi walaupun udah dipakai, terus kita lihat freezer meternya udah di bawah, berarti apa isinya masih ada, cuman nggak ada tekanan anginnya. Percuma juga Pak, nggak bisa pakai. Ya, coba Pak ikuti nih, cara perawatan ya, cara perawatannya. Iya. Kalau itu kepulan rata-rata standarnya sini, berarti ada kebocoran Pak kalau kemarin. Iya. Nah ini cara perawatannya Pak, begini nih, coba Pak. Ketok-ketok ke bawah, nah begini Pak, dibalikin. Ada suaranya kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Hah? Kalau kedengeran suaranya kayak pasti berarti masih bagus. Nggak beku. Itu perawatannya per 3 bulan yang saya bilang. Tapi kalau kita udah tes gini, ya kita balikin, nah berarti udah beku Pak. Kurang efektif juga nggak bisa berfungsi. Ya harus segera telepon saya lah, suruh isi ulang. Di kita juga ada koperasi Pak untuk pengisian apar atau pembelian aparnya. Cuman kan biasanya terkendala dari harga. Kemungkinan yang udah tahu pada beliin di online Pak. Udah kita mah kalah udah. Makanya nggak apa-apa, silakan aja, yang penting aman untuk kita semua. Kalau kita udah punya apar, silakan beli. Apar itu bebas, beli di mana saja. Yang penting menurut kita udah aman, udah safety, monggo silakan. Nggak mesti dari kita juga. Ya kalau mau lebih safety lagi ya belinya sama kita. Kenapa? Udah teruji kalau sama kita Pak. Jaminannya pun ada gitu. Oke Pak, cukup sampai sini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih dari kami dari Damkar Pos Kelapa II sudah selesai melaksanakan edukasi pemadam kebakaran dan cara penggunaan apar. Tetap semangat Pak, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azhari dan tim Damkar dari Kabupaten ya Pak, Kabupaten Tangerang yang telah memberikan kita edukasi dan sekaligus praktek. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, disimpan 112 dan nomor handphone Pak Azhari disebar di grup nanti. Untuk itu kita tutup, Pak Edwin silakan untuk memberikan sambutan dan penutupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Pak RT, wah Pak RT-nya lagi telepon. Dan warga yang sudah hadir untuk acara ini, pelatihan untuk kita bersama bisa dan tahu untuk mengelola api. Yang kedua, Pak Sari dan tim dari Damkar Kelapa II, terima kasih sudah hadir dan membagi ilmu untuk kita semua. Untuk tim security, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang baru. Insya Allah ada pengetahuan baru, bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk diingat, untuk menjaga-jaga. Mungkin sebelum ditutup, Pak Rahmat, ada door prize 3. Mungkin nanti bisa diberikan. Yang pertama, kalau setuju, tadi ibu yang pertama mandamin mana itu? Silakan Nomor ke sana. Nomor berapa? Amerika. Bu RT mana nih Bu RT ini? Coba Bu RT yang nyerahin nih. Tadi kan udah diajarin cara makainya ya Bu ya. Digantung 120 cm. Nah udah ada lubangnya. Yang kedua tadi udah pulang bapaknya kayaknya. Oh ibu boleh ibu ayo. Ayo Bu RT mewakili Pak RT lagi telepon.
Jadi gua Amin. ya. Semoga tidak digunakan. Tapi cara menggunakannya kan sudah tahu. Ibu, oma mana tadi yang terakhir? Nah, tadi pakai karungnya belum lulus, tapi pakai aparnya nanti mudah-mudahan bisa. Ayo, oma. Bapak, udah pulang tadi. Pak, siapa yang pertama tadi? Oh ya, Pak Ari sudah pulang ya. Nah, security ya. Lu nasi padang aja lu. Siapa lagi tadi? Hah? Ah, ya Varianto. Ayo, Pak. Ah, ya ini Pak. Ayo, Pak. Siapa yang belum ada di rumah? Paleo. Tapi jangan ditaruh di toko ya. Buat di rumah. Ini aparnya juga bisa diisi ulang ya. Jadi ada expirednya. Jadi ini bukan yang sekali pakai yang biasa di kendaraan. Ya, ini ada expirednya 1 tahun. Ya. Tangannya. Itu ayo. Ya. Untuk di rumah boleh, kalau untuk di mobil juga boleh. Dan ini ada expirednya 1 tahun. Nanti mungkin bisa koordinasi dengan tabung kita yang baru. Jadi mungkin Desember tahun tahun depan kita isi ulang sama-sama. Hah? Diisi masing-masing Bu biayanya. Kalau nggak salah sekitar 50 ribuan sih 1 kilonya. Iya Bu, Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Edwin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir dalam pelaksanaan edukasi terkait pemadam kebakaran. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita manfaatkan untuk preventif, dan juga nanti insya Allah ke depan kita juga dari RT ada program-program yang lainnya yang nantinya memberikan banyak ilmu untuk di lingkungan kita. Baik, kita tutup acara sore hari ini. Nanti kita bisa masih silaturahmi di sana dengan membacakan Alhamdulillah. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, silakan bapak-bapak, ibu, ibu ini menyiapkan hidangan. Setelah tim damkar, silakan Pak untuk minum, dan ada kue-kue silakan dicicipi. Rangkaian lelaki yang musiman di dalam. Kamera saya satu semprot. Ya, Pak. Ayo. Kakak. Bibi, siapa?
Ngadepin rokok kayaknya enggak. Rangkaian melati yang bersih di dalam hati, mengikat dirimu di bahu, tak akan berpisah lagi. Rangkaian melati setiap hati sampai ku mati, tak aku bisa lagi pahlawanku yang sejati. Wajahmu berseri, penuh harapan suci, semerbakar mewangi ke semua hati. Rangkaian melati sampai ku mati, tak akan aku bisa lagi pahlawanku yang sejati. Saya
tapi selera musik juga mestinya sama sih. Ya tahu, biar aja. Soalnya di program Spotify bisa tahu seberapa cocok selera musik kalian. Jadi tahu kan sebanyak apa kalian? Tes deh seberapa cocok selera musik kalian ketika kemudian di Spotify. Enak kan? Cobain sekarang. Bukan lagi butuh lagi sendiri. Enakan yang bisa ngomong kalau enakan yang panas. Mas Adi yang masak dong, saya yang makan. Oke. Mas Adi sama Mbak Yanti yang masak, aku yang makan. Boleh nggak Pak? Apa? Kamu bilang kalau Padang gue mau bawa lalapan doang. Timun sama kemangi yang mana? Sama daun selada. Udah itu ya. Air siapa air? Air juga kan ya? Sama lu muda apa bakso ya? Mau dibilang kamu muda enggak? Masih muda Bu, masih muda, belum pernah cucu. Anak bikin PR, bikin ulangan, aduh. Tiba-tiba udah malam, kacang hijau besok. Sekarang enak ada Indomaret buka. Dulu zaman dulu gitu ya, udah pulang kerja gitu, udah begini. Ini aku baru kacang hijau buat besok. Allahu Akbar, tidur langsung gajinya. Udah amat ayah, udah mau tidur. Kenapa baru aku juga baru ingat pas beres buku pelajaran. Kalau saya sekolahan dari Kodok, coba Kodok. Aku tiba-tiba kalau gitu semuanya. Oh iya ya hari Minggu ya. Kemarin juga siapa ya? Aku mau nih ya malam-malam jadi terasi deh. Soalnya anak kan datang bawa bikin apa? Terasi bikin rengginang. Ada punya terasi. Oh itu kan terasi bakar nanya. Jangan-jangan ada nih rengginangnya. Kalau anak mau praktek itu ya ada rengginang. Iya jahe itu. Jahe ketemu sampai terus sekarang tuh enak. Kalau mau makan enggak Indomaret. Kalau zaman dulu ya batu. Kalau udah stroke ya benar. Nah itu kalau jadi kita sudah sadar bahwa kita kemalaman. Ngurusin apa ya? Berangkat kerja sih. Sarapan dari dulu bareng menyelesaikan DTS warga. Kalau kalah mana nih? List siapa yang dulu? Iya. RW mungkin nanti kita bisa dapat SP dari lurah. Karena ditunggu sampai tanggal 25. Datanya buat Ibu hamil Kuswi. Kalau Ibu hamil masih lansia. Nggak bisa ya? Ya makanya kan sekarang ya. Ya ini ya bawa aja bawa. Berapa orang Pak? Oh iya. Enggak apa-apa. Berapa? Pas ya udah. Oh, bendahara, bendaharanya. Ayo besok. Mantap. Baik kita. Enggak. Papa. Bulan silakan. Itu Bu plastik itu pakai Bu. Apa boleh? Kami. Ini mau beda dia. Ini beda. Ada tuh dia minta sama dia keluarga. Ada duitnya. Nanti saya bantu. Pakai dari aku semuanya. Kami itu dapat dia. Kita kan itu tentang mungkin dia kami nah, ya, nanti saya ngajaknya yang nanti kamu bisa kasih saya, nanti saya bisa ajak mereka atau nanti saya sampai rumah. Ya, oke, segera ya. Bebas itu lah, harus. Aduh, nggak harus. Iya harus dong. Iya dong, harus ada kondisinya. Ya kan? Ya betul. Nanti di akhirat dibalas dapat surga. Amin. Orang ada bawa surga. Luar biasa perhatian kami. Iya, udah pulang nih. Aku nggak tahu. Pokoknya kita bisa angkat
Kalau emang nggak sehat, waduh. Sekarang saya sebulan Tuhan sebenarnya tahu nggak kemarin saya pakai itu tapi tadi saya bilang ini saya tahu bisa nggak diulang bisa nanti digantikan minggu depan ya udah digantikan 2 sesi. Jangan apa ikonnya, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, bahasa Jermannya, itu jadinya Bu Tiwi ya harus aktif itu harus aktif nah kemarin juga yang itu sama dia